Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Tikik Raya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya. Untuk berikutnya, silahkan disimak percakapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Kemudian bisa tidak Ibu perkenalkan Ibu terlebih dahulu supaya penonton bisa. Baik, perkenalkan nama saya Mariani SPD. Saya sekarang berusia 25 tahun. Mungkin itu saja perkenalan singkat pada Kemudian saat ini. Ibu sendiri di SMA Negeri 1 Tikik Raya ini sudah berapa tahun mengajarnya? Saya mengajar di sekolah ini sudah kurang lebih 3 tahun. Insya Allah nanti bulan Februari genap 3 tahun. 3 tahun ya. Kemudian Ibu mengampu mata pelajaran apa? Alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun ini saya mengampu sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah Bahasa ini. Inggris ya. Bahasa Inggris. Kemudian terkait mengenai Ibu mengampu selama 3 tahun mata pelajaran bahasa Inggris, berarti ada problem yang sering dihadapi selama 3 tahun itu. Kira-kira ketika Ibu memetakan problem tersebut, bisa mungkin diceritakan problem-problem apa saja yang Ibu hadapi selama melakukan proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris? Ya baik Pak, kalau untuk problem di mapel saya sendiri itu ketika siswanya berisik. Jadi yang pertama itu siswanya berisik, kemudian biasanya ini mapel bahasa Inggris hanya diminati oleh beberapa orang siswa saja. Jadi ketika siswa yang kemampuannya masih belum ini, jadi mereka agak sedikit bosan dengan pelajaran bahasa Inggris. Ini khusus bahasa Inggris pribadi Pak. Jadi masalah itu pasti selalu ada. Ketika mereka berisik, mereka fokusnya masih kurang, pasti selalu ada di mapel bahasa Inggris. Selain itu, ada problem yang ketiga. Ada siswa yang boleh dibilang dia fasih ketika berbicara bahasa Inggris, tapi ketika di bagian menerjemahkan dia masih kurang. Dan juga problemnya lagi yang terakhir di bagian hafalan, mereka masih minim pengetahuan tentang kosakata dan kesulitan untuk menghafal kosakata itu sendiri. Jadi terkait mengenai problem yang dihadapi selama ini Bu, nantinya kita akan mencari tahu bersama, menggali tentunya nanti terkait mengenai problem sehingga ada solusi yang bisa kita dapatkan. Kemudian untuk pelaksanaan observasi yang seyogianya mungkin dilaksanakan di minggu depan, pada pertemuan berikutnya tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai apa? Tujuan pembelajaran kebetulan untuk konten di kelas 11 ya. Itu kontennya ada personal letter, yaitu surat pribadi, letter writing istilahnya. Jadi tujuan pembelajaran saya insya Allah minggu depan itu saya akan fokus bagaimana peserta didik bisa membaca or reading personal letter, membaca surat pribadi dengan lantang dan bermakna sesuai dengan pronunciation atau pengucapan yang tepat dan tanda baca yang jelas tujuannya. Kemudian selain tujuan pembelajaran, tentunya ada kompetensi yang diharapkan berkembang kepada peserta didik.
pada pelaksanaan pembelajaran, kompetensi apa saja yang Ibu harapkan berkembang kepada peserta didik? Untuk bahasa Inggris sendiri, Pak, ada 4 English skill. Istilahnya itu ada English skillnya ada 4. Iya. Yang pertama ada writing, Menulis Ibu ya? atau menulis ya Pak, menulis. Yang kedua ada listening, mendengarkan. Ya. Yang ketiga ada speaking, berbicara. Dan yang terakhir ada reading, membaca. Nah, untuk pada insya Allah minggu depan, saya akan fokus mengembangkan readingnya peserta didik. Reading, kemampuan membaca ya? Iya, kemampuan membaca. Kemudian dalam melakukan proses pembelajaran, ada strategi pembelajaran yang Ibu telah susun, yang tertuang pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan dari problem yang Ibu hadapi di kelas, bahwa ada siswa yang berisi, daya fokus peserta didik yang kurang, kemudian strategi pembelajaran apa yang Ibu terapkan sehingga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Coba mungkin Ibu bisa ceritakan. Baik, untuk strategi saya pribadi, Pak, yang pastinya saya tidak akan lari daripada RPP saya sendiri. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan saya akan seperti pendahuluan pada biasanya, saya akan menanyakan kabar. Sebelum menanyakan kabar, memberi salam, mengecek kehadiran, berdoa of course. Berdoa dulu, kemudian mengapresiasi atau bagaimana kita sebagai tenaga pendidik untuk untuk membawa peserta didik kalau mereka masih mengingat materi yang dibahas di minggu kemarin. Terus? Dan setelah itu jangan lupa kita selalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada saat itu juga. Itu masih di pendahuluan. Berarti catatannya untuk di kegiatan pendahuluan ini ada tujuan pembelajaran yang mesti Ibu sampaikan? Iya, tujuan pembelajaran. Terus yang strategi selanjutnya itu of course kegiatan inti. Saya rasa di kegiatan inti ini adalah the point is what you have to do in the class. Apa yang seharusnya kita lakukan di kelas. Karena tadi problemnya itu adalah siswa yang berisik atau mungkin fokusnya masih kurang. Jadi setelah tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, saya akan mengelompokkan mereka. Jadi dikelompokkan di dalam kelas itu ya. Jadi setidaknya mereka bisa bertanya sama teman kelompoknya. Ini cara bacanya ini seperti apa? Kan materinya sudah tahu. Kemudian mereka saling berbagi di situ, sudah mengelompokkan. Saya dulu yang sebagai tenaga pendidik membacakan dulu personal letternya ini, cara bacanya ini. And then repeat after me, ulangi setelah saya. Jadi ketika saya membaca, cara bacanya ini, mereka ulangi. Mereka mengulangi. Mengulanginya kemudian. Setelah itu saya berikan mereka waktu sekitar 5 menit untuk mereka mempelajari dengan teman kelompoknya tadi. Cara bacanya ini. Kan tujuannya tadi kita reading. Cara bacanya seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah mereka bertanya atau belajar dengan teman kelompoknya tadi, saya saya akan memanggil mereka one by one, satu persatu, in front of the class, di depan kelas, membaca ini tadi, personal letter. Karena tadi kan sebelumnya saya sudah praktikkan, kemudian saya sudah kasih kesempatan untuk belajar dengan teman kelompoknya. Setelah itu saya menyuruh mereka untuk individu lagi kembali. Setelah membaca one by one, mungkin tidak semuanya harus dibaca.
tapi setidaknya kita tahu kemampuan mereka membaca. Iya. Yang terakhir adalah kesimpulan tentang apa yang telah mereka pelajari hari itu bersama teman-teman mereka. Iya. Berarti setelah kesimpulan mungkin sekiranya ada refleksi ya. Refleksi diri, Refleksi Pak. diri. Ya. Yang dilakukan secara mandiri. Secara mandiri oleh peserta didik. Oh, oke. Kemudian terkait mengenai hal-hal yang disiapkan pada pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran berikutnya saya rasa sebagai pembelajaran bahasa Inggris, saya harus menyediakan atau menyiapkan media pembelajaran yang lebih kreatif. Mungkin misalnya kalau minggu depannya lagi, mungkin saya bisa bawa speaker. Iya, speaker. Kemudian bisa belajar listening. Ada kemudian membagikan worksheet. Worksheet. LKPD, karena sebelumnya mereka cuma membaca di buku paket. Itu saja. Jadi setelah perbincangan kita pada hari ini, jadi ada gambaran-gambaran terkait mengenai proses pembelajaran yang hendak Ibu lakukan. Semoga pada pelaksanaan observasi nantinya apa yang Ibu ceritakan itu bisa teraplikasikan pada pelaksanaan pembelajaran yang Ibu terapkan nanti di minggu depan. Insya Allah. Bagaimana kita ketemu nanti di minggu depan? Sekian dan terima kasih. Nanti kita ketemu pada pelaksanaan observasi. Belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Tadi pertemuan kedua, saya yakin minggu kemarin sudah saya kasih catatan. So, today we are going to learn about personal letter atau surat pribadi. Nice, thank you. Surat pribadi. Yang kalian catat minggu lalu itu ada pengertian surat pribadi, struktur kalimat surat pribadi, dan contoh surat pribadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat membaca contoh surat pribadi dengan lantang. Tahu lantang kan? Keras dan bermakna. Jangan sembunyi seperti ini. Baik, silakan baca dulu catatannya semua. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan baca catatannya. Baca dalam hati ya. Dibacain dengan satu. Silakan fokus. Jadi apa yang sudah personal letter. Silakan buka bukunya tentang pengertian surat pribadi. Siapa yang mau baca? Yes, sir. Yes, please. Yes, okay. Personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and spouses. Next. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Very good. Tentang untuk Nesa. Jadi, surat pribadi itu ditulis bukan hanya menginformasikan, tetapi ada kalimat to strengthen the bond, untuk menguatkan ikatan. Ikatan yang dimaksud bukan ikatan tali, tapi apa? Ikatan hubungan. Personal letter bisa ditujukan kepada siapa di situ? Teman.
pertama adalah accuracy of grammar is important. Kata-kata grammar sangat penting. Tahu apa itu grammar? Apa itu grammar? Tata bahasa. Tata bahasa. Yang kedua adalah melengkapi kalimat atau kalimat lengkap sangat diharapkan. Complete sentence are expected. Jadi kalau tulis surat pribadi jangan tergantung. Misalnya mau tanya kabar, how are you? Bukan ditulis how are you tapi how are. Kan tidak jelas. Jadi harus lengkap, jelas. Yang ketiga, menggunakan singkatan. Singkatan di situ contohnya ada I di atas L. Ini kepanjangan dari I will. Nice, thank you, I will. Jadi kalau misalnya we will, bagaimana tulisannya? We will. Singkatannya bagaimana? We, terus? Lalu? LL. Thank you, Jessica. Tapi ini paham? Yang selanjutnya ada kata ganti orang. Misalnya, kata ganti orang. I ganti me. They ganti nice. Yang terakhir ada we, our, Indonesia, dan seterusnya. Next ada active voice, kalimat aktif. Contoh kalimat aktif adalah, saya kasih kalimatnya ya. Nesa sedang membaca buku 64. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Struktur penulisan surat. Kalian tulis apa? Yang pertama ada date. Date means tanggal. Terus kamu nanti tanggal. Date when the letter is written. Tanggal kapan surat itu ditulis. Panggilan burung outlet. Dia di atas pojok kiri. Nice, pojok kiri. Yang kedua ada address. Alamat. Tempat di mana kamu menulis. Di mana tempatnya itu? Atas, kanan. Thank you. Yang ketiga ada salutation and name. Greeting pagi sampai desa. Kelompok 3, 5 sampai 3, 4, Satikas sampai Fatimah, terakhir Ani sampai Sukma. Ya, saya kasih waktu tidak filosofi banyak. 1 menit saja. Silakan belajar sama-sama kelompoknya how to say the personal letter, how to pronounce. Bagaimana pronounce-nya? Kalian sama-sama belajar. Saya kasih waktu. Jadi ini apa? Jadi saya ulang ya. Soalnya yang belum paham. Belum. Saya ulang. Jadi kan sudah saya bagi sama kelompoknya. Jadi silakan belajar sama teman kelompoknya lagi. Bagaimana cara membaca surat tadi. Bagian yang saya baca saya itu saja yang paling belajar. Kita tidak terlalu banyak. Silakan. Kemudian silakan kalian atur sendiri siapa yang akan membaca in front of your classmates. Yang akan membaca di depan teman kelasmu. Kemungkinan 1 kelompok. Sampai sini ada yang belum paham. Paham? Paham? Ya kalau bapak-bapak sudah paham? Paham? Kalau sudah paham 1 menit saya mulai dari belakang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu, akan melakukan sesi coaching bersama rekan saya Ibu Mariani SPD mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah melaksanakan observasi, selanjutnya kami melaksanakan sesi coaching untuk memperinci
ataupun mengenali ataupun mengidentifikasi terkait mengenai kelemahan-kelemahan di dalam proses pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah semester genap. Bagaimana proses pembelajaran selama ini? Proses pembelajaran selama ini khususnya di kelas saya Ya. itu saya pribadi menilai tidak efektif. Iya. Tidak efektif dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan siswa di kelas. Oh iya. Yang pertama, ada sebagian siswa yang tidak terlalu menyukai bahasa Inggris. Dan yang kedua, ada beberapa siswa yang tahu pengucapan bahasa Inggris tapi masih memiliki kosakata yang minim. Dan yang ketiga, itu mereka suka belajar bahasa Inggris, tahu pengucapan bahasa Inggris. Tapi yang jadi masalah di sini ketika mereka membaca datar saja, intonasinya kurang. Jadi itu bacaan yang seharusnya dibaca sedih, mereka tetap baca dengan tanpa mimik wajah, ekspresi dan tanda baca yang tepat. Iya. Saja kawan. Kemudian kemarin Ibu sempat chat saya ingin berbicara atau menceritakan sesuatu hal terkait mengenai proses pembelajaran Ibu. Kira-kira apa rencana pertemuan hari ini? Apa yang ingin Ibu capai pada perbincangan kita hari ini? Tujuan pertemuan kita hari ini yaitu saya pribadi Iya. ingin mendapatkan solusi dari Bapak mengenai masalah-masalah yang saya hadapi di kelas, khususnya di mata pelajaran saya. Kemudian terkait mengenai rencana pertemuan hari ini yang telah Ibu paparkan, setelah pertemuan ini kira-kira apa ukuran keberhasilannya? Apa yang ingin Ibu capai setelah pertemuan ini? Pertanyaan yang sangat bagus Pak Wawan. Saya rasa semua guru ingin siswanya berhasil. Iya, yang berhasil. Dan kalau saya, tujuan Ukuran yang ingin saya keberhasilannya? capai, ukuran keberhasilan Iya. yang ingin saya capai, yang pertama, keaktifan peserta didik, khususnya belajar bahasa Inggris. Kemudian selain aktifnya peserta didik, mereka bukan hanya mengetahui, tapi paham hari ini belajar apa. Setelah gurunya keluar dari kelas, mereka paham, masih paham, besoknya juga mereka paham. Iya. Bukan hanya sekedar iya Bu, iya Pak. Akhirnya 1 detik kemudian lupa pemahamannya yang harus ditingkatkan lagi. Kemudian untuk posisi Ibu saat ini berada pada skala 1 sampai 10, kira-kira di mana letak posisi Ibu saat ini? Kalau untuk skala, saya memposisikan diri saya di skala 6. Skala Ya. 6 saat ini ya. Skala 6 saat ini. Tapi kadang-kadang juga di skala 5. Skala 5. Skala 5 karena kenapa saya menyadari kelebihan dan kekurangan diri saya, Pak. Iya. Jadi saya memposisikan diri saya sekitar 5 atau 6 skalanya. Kemudian setelah pertemuan ini kira-kira ingin Ibu tingkatkan di skala berapa? Saya akan berusaha di skala 9 atau 10 semaksimal mungkin. Terkait mengenai permasalahan yang Ibu hadapi. Iya. Selama ini kira-kira dalam proses pembelajaran terkait mengenai pemahaman peserta didik seperti yang Ibu utarakan, apa yang menjadi hambatan sebenarnya pada peserta didik sehingga kurang paham terhadap apa yang Ibu telah sampaikan tadi? Hambatan yang pertama itu peserta didik kurang fokus. Yang kedua, suara saya, Iya. saya sadari bahwa terkadang itu
suara mereka Iya. lebih keras Oh, lebih keras ya. daripada suara saya. Jadi ketika saya menjelaskan Hmm. dan sebagian ada siswa yang bercerita, itu suara saya tidak kedengaran, apalagi siswa di dalam kelas itu banyak dan suara saya tidak sampai. Kemudian bisa tidak Ibu ceritakan di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan bahwa bentuk pemahaman peserta didik ini sejauh mana, atau bisa diukur bahwa kompetensi di dalam satu kelas itu sampai di tahapan mana sehingga Ibu bisa katakan bahwa peserta didik itu kurang memahami? Saya mengatakan peserta didik tersebut kurang memahami ketika mereka tidak mencapai tujuan pembelajaran yang saya berikan. Misalnya, ketika tujuan pembelajaran hari itu membaca atau reading, misalnya reading personal letter, surat pribadi, dengan lantang dan bermakna. Ketika mereka membaca surat tersebut dengan tidak lantang, otomatis tujuan pembelajaran yang saya berikan mereka belum capai. Seperti itu Pak Wawan. Kemudian berbicara tentang kondisi ideal ini di dalam proses pembelajaran, bagaimana sih kondisi ideal dalam proses pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu harapkan selama ini? Kondisi ideal. Terima kasih Pak Wawan. Saya sangat memimpikan ketika saya masuk di kelas, itu tanpa harus diperintahkan, tanpa diperintah, mereka istilahnya sadar diri bahwa ketika guru masuk apa yang harus dipersiapkan. Misalnya ketua kelas tanpa ada arahan, dia tiba-tiba mempersiapkan kelas, memberi salam, berdoa dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelajarannya, dalam proses PDM, kondisi idealnya itu ketika mereka aktif di kelas tanpa ada yang mengantuk, tanpa disuruh angkat tangan, mereka sangat aktif bertanya maupun menjawab, bahkan sampai memberikan kesimpulan di akhir proses pembelajaran. Apakah selama ini bahwa bentuk ketidakpahaman mereka bisa saya katakan karena mereka kurang aktif di dalam kelas, atau bagaimana? Berangkat dari permasalahan Ibu yang dari awal disampaikan, kemudian terkait mengenai kondisi ideal yang Ibu harapkan. Hampir Pak, ketika mereka tidak aktif atau diam saja, pemahaman mereka itu kurang. Karena ketika mereka bertanya atau ada temannya yang bertanya, itu sama halnya dengan mereka menyimak saja, tapi ketika ada sesuatu dari pertanyaan temannya tersebut yang mereka tidak pahami, diam saja. Jadi tidak aktif lagi mereka, pemahamannya masih kurang lagi karena tidak bertanya. Kemudian terkait mengenai kondisi ideal dalam proses pembelajaran yang Ibu harapkan bahwa peserta didik itu aktif di dalam kelas tanpa diarahkan, mereka sudah paham bahwa apa yang menjadi tugas mereka. Kemudian untuk mencapai kondisi ideal tersebut, apa yang Ibu susun atau apa yang Ibu rencanakan untuk mencapai hal tersebut? Hal yang pertama, saya akan melakukan sepertinya akan memberikan mereka semangat pagi dulu. Semangat pagi? Semangat pagi seperti ice breaking. Oh, semacam ice breaking. Ice breaking atau mungkin games. Games yang membuat mereka tertarik, sehingga pembelajaran itu khususnya bahasa Inggris menjadi lebih menarik bagi mereka. Kemudian selain memberikan ice breaking, ada tidak hal-hal yang lain yang mungkin bisa Ibu susun jika ice breaking ini telah dilaksanakan tetapi tidak juga membuat peserta didik aktif? Adakah hal-hal lain atau rencana lain atau planning B yang lain?
Baik Pak Wawan, ketika rencana A tadi tidak terlaksana, bisa jadi mereka jenuh belajar di kelas. Oh, jadi di dalam kelas ya? Iya, di dalam kelas. Nah, ketika ice breaking tadi ini masih belum efektif, saya akan membuat rencana, ayo kita keluar dari kelas. Misalnya, belajar di depan kelas, di teras-teras kelas yang lebih dingin, atau di bawah pohon yang lebih sejuk, dan bisa jadi di perpustakaan. Kemudian tentunya Bu, pada kondisi ideal itu ada hambatan. Terkadang hambatan itu menghambat kita terhadap apa yang menjadi rencana idealis kita dalam mengaktifkan proses pembelajaran. Kira-kira dalam konsep ideal yang Ibu telah tuangkan, yang telah Ibu pikirkan, kira-kira ada tidak yang menghambat Ibu dalam mencapai konsep ideal itu? Mengenai hambatan, ada 2 hambatan. Yang pertama itu dari dalam diri saya pribadi Pak, karena yang pertama saya tidak fokus untuk memperbaiki atau mengupgrade diri saya menjadi lebih baik. Dan yang kedua, saya malas untuk memperhatikan kondisi peserta didik yang ada. Makanya hambatan itu terus-menerus terjadi di proses pembelajaran khususnya bahasa Inggris. Kemudian terkait mengenai hambatan yang telah Ibu utarakan, kira-kira ada tidak sebuah solusi untuk mengatasi hambatan yang telah Ibu utarakan? Misalnya terkait mengenai kemalasan, apa yang Ibu mesti lakukan sehingga malas ini tidak timbul lagi di dalam diri. Kemudian terkait mengenai upgrade diri tadi, ada tidak yang perencanaan mungkin Ibu mau mengupgrade dirinya untuk kompetensi apa saja? Baik, kalau untuk mengatasi kemalasan saya sendiri Pak, yang pertama saya harus membuat rencana pembelajaran saya sendiri itu menarik. Setidaknya sebelum dia menarik di mata siswa, rencana itu harus menarik di mata saya. Dan yang kedua, untuk mengupgrade diri saya tadi, saya rasa saya harus mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih baik ke depannya lagi. Kemudian terkait mengenai rencana yang telah Ibu paparkan dalam mengatasi hambatan, terkait mengenai kondisi ideal, kira-kira apa yang dapat Ibu jadikan sebuah komitmen, atau apa yang menjadi komitmen Ibu terkait mengenai rencana aksi tersebut? Apa yang bisa menguatkan Ibu bahwa saya harus berpegang teguh pada komitmen yang telah saya katakan atau utarakan itu? Yang menjadi komitmen, saya rasa entahlah kalau semua orang begitu, kalau saya pribadi Pak, yang menjadi penyemangat itu adalah diri sendiri. Maka dari itu saya harus mengubah diri saya menjadi sebaik mungkin, menjadi tenaga pendidik yang lebih baik lagi, yang membuat kelas atau membuat proses pembelajaran itu lebih menarik lagi, sehingga siswa tersebut tidak merasa bosan dan mulai aktif di kelas. Jadi komitmen saya itu saya harus menjadikan diri saya lebih baik. Kemudian terkait mengenai menjadikan diri Ibu menjadi lebih baik, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang telah diutarakan tadi? Ataukah ada yang ingin dilibatkan terkait mengenai komitmen itu sehingga tetap memandu Ibu pada rel-rel komitmen yang telah dibangun atau diungkapkan tadi? Baik Pak, saya rasa
koordinasi dengan rekan kerja, Ini koordinasi dengan rekan kerja. Kemudian akan selalu bertanya dengan Bapak Wakasek kurikulum. Iya. Selain itu, saya akan mencari atau mengupdate diri saya lagi melalui jaringan internet. Kemudian kapan kira-kira Ibu melaksanakan rencana aksi yang telah Ibu ungkapkan? Insya Allah, Iya. saya akan secepatnya Iya. melakukan upgrade diri Iya. demi peserta didik yang lebih baik lagi. Itu saja Pak Wawan. Kemudian setelah tindak lanjut, setelah kita melaksanakan sesi coaching ini apa? Mungkin setelah sesi coaching ini kira-kira Ibu pandangannya ataupun harapannya bagaimana? Setelah dari sini harapannya, saya selalu mengharapkan Iya. yang terbaik Pak. Yang terbaik itu dimulai dari diri saya dulu. Iya. Kemudian saya memberikan yang terbaik lagi kepada peserta didik saya sesuai dengan upgrade diri saya, masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Itu saja Pak Wawan. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, bahwa bagaimana perasaan Anda setelah kita melakukan sesi coaching ini? Perasaan saya merasa lebih baik Iya. karena Bapak mau mendengarkan sedikit permasalahan saya di kelas, Iya. dan juga saya mendapatkan solusi atau mengetahui di mana kekurangan saya di dalam proses belajar mengajar. Iya. Jadi terima kasih Bu Mariani atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya terkait mengenai coaching ini. Jadi semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu anggap bahwa itu kondisi ideal, semoga secepatnya Ibu laksanakan sehingga Ibu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sekian sesi coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.